Halo teman-teman, hari ini gue pengen ngomongin banyak fans yang udah mulai sadar dan mulai mikir. Emang MU ini kayaknya butuh rebuild ya bang. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena gue setiap hari live di TikTok dan banyak banget viewers gue yang mungkin notabene-nya umurnya campur-campur banget ya. Bahkan ada yang SD, bahkan ada yang SMP, SMA, bahkan ada yang udah tua. Jadi mulai pelan-pelan karena gue aktif banget konten. Gimana caranya gue tuh kenapa gue ngonten MU? Karena gue pengen membongkar cara fans pikir MU gitu. Yang menurut saya benar ya. Balik lagi menurut keyakinan saya. Jadi gue selalu sekarang amazed karena banyak fans-fans yang tahu dan udah jengah mungkin karena udah capek. Mungkin dia ngelihat MU selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan yang mungkin lebih tua daripada saya yang udah nonton pada saat treble 99, bahkan yang mungkin lebih lama lagi, ada yang sepuh zaman George Best. tapi tapi maksudnya kalau yang udah tua itu pasti udah tahu lah, udah lebih wise, udah lebih bijak, karakter developmentnya udah mateng dan lebih ya udahlah, kita udah nikmatin, kita istilahnya udah menikmati kapal yang didesain oleh Sir Alex. Ini saatnya kita menikmati beberapa kapal yang nggak pernah jadi nih. Nah, kan cuman yang lebih amazed ini teman-teman atau fans-fans yang baru dukung mungkin 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Tapi dia tahu kalau klub ini tersadarkan, emang klub ini udah nggak bisa instan. Emang klub ini butuh proses, butuh di-rebuild, butuh dibangun ulang, butuh ditukangi ulang, butuh dibenahi ulang. Semua-muanya, dalam segi semua aspek. Di manajemen, yang paling besar harus direvisi. Di pemain, di pelatih, di staff, di semua-semuanya. Karena, nggak tahu ya, kalau bagi gue mungkin mereka sadar di sepak bola modern ini yang tidak pernah ada secara kasat mata tim yang selalu dominan bisa sampai 10 tahun, bisa sampai 20 tahun, atau bahkan 5 tahun emang mungkin banyak. Tapi kita lihat proses untuk menuju ke 5 tahun itu kan berat. Dan ada prosesnya. Bukan ujuk-ujuk dari tahun pertama sampai tahun kelima. Itu mereka sustain menang trofi terus, kan enggak? Nah, menariknya, teman-teman sekarang, fans-fans MU, itu udah banyak yang ngelihat emang klub ini butuh proses. Kita harus nikmatin prosesnya, kita harus nikmatin rebuild ini. Karena emang gak bisa instan. Terlalu banyak fakta yang mereka gak bisa bantah. Dan benar-benar terjadi di depan mata mereka. Krisis identitas MU yang gak tahu mau pelatih seperti apa, permainannya seperti apa, filosofinya seperti apa, manajemen yang sangat amat zolim, sama klubnya sendiri yang cuman mau mengeruk keuntungan pribadi. Terus ada satu lagi manajemen yang terkadang suka gak sabaran, sekali sedikit egonya disentil, merasa hierarkinya lebih tinggi, langsung memecat pelatih. Pelatih yang mungkin kadang terlalu idealisme, yang mungkin gak bisa adaptif, yang bahkan seharusnya dia harusnya menghasilkan sebuah kemenangan, tapi dia tetap kekeh mempertahankan filosofi dia yang akhirnya merusak karir dia sendiri. Yang which is bagi teman-teman semua, kenapa lu nggak bisa adaptif aja? Karena emang lu harusnya tahu, lu kan nggak didukung 100%, ya lu harusnya adaptif lah. Jangan mempertahankan ideologi lu atau filosofi lu mati-matian sampai akhirnya kita sebagai fans terkena dampak lagi untuk ngelihat pelatih yang bagi kita itu bagus, capable, tapi karena idealismenya dia jadi runtuh lagi. Kita harus mengulang lagi. Terus sekarang udah banyak banget teman-teman fans-fans MU yang mulai sadar kalau sebenarnya bukan salah pelatih semuanya loh, tapi pemain di lapangan, kesebelasan starting 11, pemain-pemain di bench itu punya andil yang sangat besar untuk menentukan arah klub ini juga mau kemana, permainan apa yang mau ditontonkan, apa yang mau dihasilkan, apa yang mau dipertunjukkan oleh penonton di stadion, bahkan di layar kaca di seluruh dunia. Pemain-pemain yang bahkan fans sekarang udah tahu kalau ini pemain emang gak layak main di Manchester United. Standar kita sebagai fans itu mulai lebih tinggi, tapi kita tahu kalau misalkan kita bisa berkompromi. Kalau misalkan emang kita tahu klub kita mungkin
emang belum bisa datengin pemain yang standar yang kita mau. Tapi pemain yang ada sekarang, jangan serta-merta kita bakal terima dengan performa lo yang buruk, dengan lo malas track back, dengan lo malas pressing, dengan lo merasa diri lo di atas segalanya, untouchable, star syndrome. Kita sebagai fans nggak suka dengan pemain seperti itu. Jadi fans-fans itu sekarang lebih bijak, lebih kritis ngelihat Manchester United karena emang ini klub udah mencoba segala cara dan kita nonton dari segala cara itu. Ya emang nggak pernah bisa untuk menghasilkan sesuatu yang indah, besar, bisa mendominasi itu dalam sehari semalam, atau bahkan dalam satu musim. Karena emang nggak ada yang instan. Karena fans-fans sekarang itu bukan cuma nonton klubnya sendiri. Mereka menonton banyak klub untuk mempertimbangkan apa yang harus ditingkatkan bagi klub kita. Apa yang harus ditingkatkan bagi pemain kita. Bukan berarti mereka karbit. Tapi mereka emang enthusiasm sama football. Mereka suka sama bola. Kebetulan klub yang dicintainya adalah Manchester United. Yang which is mereka selalu beranggap MU itu sangat amat tinggi pride-nya. Standarnya sangat amat tinggi gitu. Jadi mereka sekarang ditambah sepak bola yang semakin rigid, semakin kaku, semakin terlalu sistem textbook. Jadi mereka lebih tahu. Jadi gue sangat amat seneng dengan fans-fans sekarang yang sudah tahu kalau misalkan emang MU ini gak instan. Bahkan dalam segi rumor transfer guys, dari rumor transfer aja sekarang banyak fans yang tahu. Dan lebih kritis lagi kalau misalkan ada fans yang ngerasa MU ini lambat banget. Tapi dia kritik karena dia tahu kalau manajemen itu bodoh dalam segi transfer dulu. Manajemen itu panik, gak pernah pintar dalam bernegosiasi. Dan akhirnya pemain-pemain yang didatangkan itu terlanjur mahal, didatangkannya gajinya mahal, dan ujung-ujungnya flop. Gak kuat mentalitasnya di dalam lapangan, gak kuat dia bermain berseragam Manchester United karena disorot seluruh dunia dan media. Jadi kalau ada fans yang tidak sabaran dengan sebuah transfer, itu mereka kritik karena emang ini justru bagus. Manajemen sudah sadar kalau misalkan dosa-dosa dia yang lama itu tidak boleh terulang lagi. Dengan gambling, dengan berjudi, dengan buru-buru untuk mendatangkan seorang pemain yang belum tentu pemain itu mau main buat MU. Tapi mungkin dia ngelihat main buat MU karena gaji yang besar dan transfer yang mahal sebagai pemain yang dikatakan bagus bagi diri dia sendiri. Jadi gue senang banget banyak fans yang seperti ini. Semoga ke depan-kedepannya banyak fans yang lebih baik lagi kayak gini, terus mempertahankan standar kalau kita tuh ngelihat klub kita tuh kayak gini. Karena kita udah capek selama 13 tahun ini ngelihat melalang buana, tumpang tindih, inkonsisten, ngelihat klub ini gak pernah ada perubahan. Ya salah satu jawabannya adalah emang proses. Karena once lu menciptakan, atau lu mau menciptakan, atau Michael Carrick sekarang yang mau menciptakan dinasti dia, kerajaan dia, peninggalan dia di masa depan atau di masa yang kelak di Manchester United nanti, itu harus dilalui berdarah. Itu harus dilalui dengan proses. Ya pasti, namanya proses gak pernah indah. Kalau proses yang indah, itu harus dipertanyakan bahkan. Dan udah ada contohnya kan. Pelatih yang menang semusim 1 trofi, tapi ujung-ujungnya end up-nya dipecat juga manajemen. Jadi emang gak ada proses yang instan, proses yang indah. Proses emang harus dijalankan, mau dia buruk, mau dia baik, mau dia seri, mau dia menang, mau dia kalah. Itu harus dinikmatin. Dan itu indahnya sepak bola. Itu yang ngebuat sepak bola tidak terlalu textbook. Itu yang ngebuat sepak bola tidak terlalu sistematis. Karena zaman sekarang kita jarang sekali ngelihat sepak bola seperti apa adanya. Dan itu which is okay. Karena setiap beberapa tahun sepak bola selalu mengalami evolusi. Dan itu normal. Mungkin segitu aja teman-teman video kali ini. Kalau misalkan kalian suka boleh banget di subscribe, di likes, dan di komen. Kalau misalkan ada ide konten boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi next ide konten gue berikutnya. Thank you teman-teman.